Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Mobil khusus bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berada dalam SSCSN pada pendaftaran P3K 2024. Kita baru saja mendapatkan informasi terkait suket ya, surat keterangan yang bisa menyebabkan TMS pada seleksi administrasi, khususnya tenaga teknis dan nakes. Suket apa itu Bapak Ibu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini ada komentar dari rekan kita. Ini info dari mana Min? Semisal tidak ada formasi seperti operator sekolah, nah mau mengelamar ke dinas lain. Terus pengalaman 2 tahunnya itu bagaimana? Nah, saya menjawab di sini tergantung Pemda. Ada yang Pemda suket dari unit kerja sendiri, mintanya. Ada juga yang minta dari unit kerja yang hendak dilamar. Jadi Bapak Ibu, di sini ada informasi bahwa saat Bapak Ibu mendaftar ke OPD ataupun instansi unit kerja lain, maka berkaitan dengan surat pengalaman ya 2 tahun itu bersumber dari unit kerja Bapak Ibu sendiri atau dari tempat yang mau dilamar. Nah, kami menjawab di sini tergantung dari Pemda. Mengapa demikian? Kami pernah menyampaikan informasi berkaitan dengan ini yang sudah kita tanyakan khususnya kami di Provinsi Kepulauan Riau, ini BKD Kepri. Mohon bertanya, jika tidak ada formasi di tempat kerja kita, lalu jika memungkinkan ijazah kita linear, maka kita dapat melamar menggunakan kualifikasi yang kita miliki ke OPD lain atau unit kerja lain. Nah, kira-kira bagaimana dengan syarat aktif bekerja dan pengalaman? Apakah itu menjadi persoalan karena kita aktifnya di kantor lain, kemudian melamar di OPD lain? Lalu siapakah yang mengeluarkan surat pengalaman? Apakah boleh dari tempat kita kerja sekarang, lalu digunakan ke OPD lain? Terima kasih. Nah ini ya pertanyaan kami. Nah ini BKD Kepri menjawab, untuk pengalaman 2 tahun dan aktif kerja, itu tetap dari OPD masing-masing. Dalam hal ini Bapak Ibu, jawaban ini memberikan kabar baik ya, karena Bapak Ibu bisa mendaftar ke OPD lain atau unit kerja lain, tetapi menggunakan suket dari OPD ataupun unit kerja Bapak Ibu sendiri. Yang penting minimal 2 tahun, memiliki pengalaman yang relevan tentunya pada jabatan yang dilamar, dan aktif terus-menerus 2 tahun tentunya di instansi pemerintah. Namun Bapak Ibu, kita dengar ini Bapak Ibu, ada Pemda yang ternyata tidak menerima ya apabila suketnya itu berasal dari OPD sendiri, tetapi harus berasal dari OPD ataupun unit kerja yang dilamar. Coba kita simak. Kami ulangi bahwa tenaga kesehatan dan tenaga teknis ini mereka akan hanya bisa melamar di P3K 2024 apabila melamar di formasi yang tersedia di unit kerja atau perangkat daerah tempat yang bersangkutan melamar. Yang ini kemudian dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja. Nah ini jelas Bapak Ibu, berarti memang di satu instansi dari awal sudah men-setting bahwa formasi yang dibuka itu adalah untuk OPD itu sendiri ya, tidak untuk orang lain. Nah, itu memang settingan awalnya, tetapi ternyata kan memang ada beberapa instansi yang memang formasinya kurang. Nah, kita dengarkan lanjutannya. Artinya bagaimana? Nah, kalau ada orang melamar pada suatu jabatan, katakanlah di dinas A begitu. Dia ngelamar di dinas A, surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan Satker di tempat A, itu kami nyatakan memenuhi syarat. Namun, apabila yang bersangkutan melamar ke tempat A, namun surat keterangan pengalaman bekerja itu ternyata ditandatangani oleh pimpinan unit kerja B, itu yang kemudian berpotensi untuk kami nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, jelas Bapak Ibu, berarti tadi kalau kita mendaftar di unit kerja A, surat pengalamannya dari A, itu berarti memenuhi syarat. Tetapi jika kita mendaftar ke unit kerja A, tetapi pengalaman ataupun aktif itu berasal dari B, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah ini Bapak Ibu dari BKD mana ini? Ini kalau Bapak Ibu mau tahu, ini adalah dari BKD Jawa Timur. Tentunya Bapak Ibu nanti akan mengecek kembali dan mudah-mudahan Bapak Ibu BKD-nya tidak seperti yang Jawa Timur ya, karena kalau yang Jawa Timur seperti ini betul-betul akan memberikan potensi Bapak Ibu yang mendaftar ke OPD lain bisa dianggap TMS ya, tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak aktif di OPD yang kita lamar. Nah ini bahaya sekali. Kita simak lagi informasi lanjut.
Jadi mohon berhati-hati, ketentuan ini penting sehingga kami perlu highlight untuk teman-teman para pelamar ASN khususnya P3K tahun 2024. Nah, tentunya ini untuk teknis dan nakes ya, karena yang menggunakan suket pengalaman dan aktif ini nakes dan teknis ya. Berbeda untuk guru, yang guru hanya menggunakan surat aktif mengajar ataupun surat keterangan mengajar yang ditandatangani kepala sekolah, dan proses pelamarannya tidak menyebutkan tujuan sekolah ya. Semuanya berada di Dinas Pendidikan. Jika dia dinyatakan lulus nanti, baru formasinya akan dibawa ke sekolah yang dinyatakan menang dalam perangkingan nanti. Ini yang sebenarnya saat ini juga menjadi pertanyaan begitu ya untuk teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu mana? Dinas Pendidikan itu ya Dinas Pendidikan dan Capdinnya dan sekolahnya. Sekolah itu sekolah yang mana? Ya sekolah SMA, sekolah SMK, dan juga PKPLK, pendidikan khusus, layanan khusus. Sehingga yang kami maksudkan Dinas Pendidikan di sini adalah Dinas Pendidikan dan satuan kerja di bawahnya Dinas Pendidikan. Karena teman-teman ini juga udah rame, dia bikin hashtag Save PTT SMA SMK gitu kan. Wah, ini agak rame juga. Tapi sebenarnya begini, nanti akan coba kami jelaskan sedikit di belakang. PTT sekolah dan PTT Capdin dapat melamar P3K di formasi cabang dinas pendidikan. Dan begitu ya, apabila ternyata formasinya tidak tersedia, maka boleh melintas ke Capdin yang lain. Ya, boleh melintas ke Capdin yang lain. Dalam kondisi apa boleh melintas ke Capdin yang lain? Dalam hal ternyata formasinya tidak tersedia di satu cabang dinas. Ada formasi S1 dengan nama jabatan penata layanan operasional, ada nama jabatan pengelola umum operasional untuk SD, ada nama jabatan pengadministrasi perkantoran, dan nama jabatan yang lain yang setingkat untuk tingkat D3. Sehingga apabila formasi ini sudah ada di masing-masing perangkat daerah, dalam hal ini ada di cabang dinas, maka tidak diperkenankan untuk lintas ke Capdin yang lain. Kemudian ketentuan yang nomor 2, bahwa PTT Dinas Pendidikan dan UPT TIKP serta UPT PTTKK itu hanya bisa mendaftar pada formasi di dinas induk saja. Ini untuk apa? Ini untuk keberpihakan, teman-teman. Jadi sekali lagi, yang SMK dan Capdin ngelamarlah di Capdin. Untuk yang ada di Dinas Pendidikan dan 2 UPT yang tadi saya sebutkan itu melamar formasi di dinas induk gitu.